Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Feni Safira. Pada pembahasan hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ilmu. Oke, di sini ada landasan teori filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu tidak lepas dari sejarah perkembangan ilmu. Landasan utama adalah filsafat yang terdiri atas ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yaitu ilmu tidak hanya berbicara tentang hakikat ontologis pengetahuan itu sendiri, tetapi juga mempersoalkan tentang bagaimana epistemologis pengetahuan tersebut dapat diproses menjadi sebuah pengetahuan yang benar-benar memiliki nilai guna aksiologis untuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pada dasarnya bersifat dinamis. Selanjutnya ada sejarah perkembangan ilmu filsafat. Yang pertama yaitu ada zaman pra-Yunani kuno. Pada awal perkembangan di zaman purba, manusia hanya menerima fakta atau kebenaran dari semua peristiwa. Di zaman ini mempercayai peristiwa yang berkaitan dengan aktivitas kedewaan. Untuk awal permulaan, perkembangan ilmu pengetahuan ini tidak diketahui secara pasti. Pada zaman ini, manusia mulai mengenal pertanian, terus hidup bermukim, cara mengawetkan makanan, dan muncul kemampuan menulis dan berhitung yang menunjang ilmu pengetahuan yang biasanya ditulis pada dinding goa, batu, dan sebagainya. Dan yang kedua yaitu zaman Yunani. Pada zaman ini memperoleh ilmu pengetahuan ditunjukkan dengan sikap senang menyelidiki sesuatu secara kritis dan tidak menerima suatu fakta begitu saja. Pada zaman ini muncul banyak ilmuwan. Yang pertama ada Pythagoras tahun 500 sampai 580 sebelum Masehi. Nah, Pythagoras dikenal sebagai ilmuwan matematika yang lahir di Samos, yaitu daerah Loni. Ia adalah bapak bilangan yang dikenal dengan teorema jumlah kuadrat dari kaki-kakinya. Yang kedua ada Thales tahun 545 sampai 624 sebelum Masehi. Sosok pertama yang mencetuskan berpikir mitologis masyarakat Yunani ialah Thales, dikenal sebagai filsuf pertama yang melahirkan pemikiran bahwa air adalah dasar dari segala materi dan mempertanyakan isi dasar alam. Selanjutnya yaitu Socrates tahun 399 sampai 469 sebelum Masehi. Socrates lahir di Athena. Socrates dikenal dengan melalui sumbangsihnya terhadap pemikiran barat, yaitu metode Elencos yang diterapkan untuk menguji moral. Dan yang keempat ada Plato tahun 347 sampai 427 sebelum Masehi. Nah, Plato merupakan murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Menurut Plato, dunia fana ini tidak lain hanyalah refleksi atau bayangan dari dunia ideal. Dan yang terakhir ada Aristoteles tahun 322 sampai 384 sebelum Masehi. Nah, Aristoteles merupakan ilmuwan Yunani yang berkontribusi dalam bidang metafisika, fisika, etika, politik, dan ilmu kedokteran. Kontribusinya yang paling dikenal adalah tentang logika dan teologi metafisika. Zaman selanjutnya yaitu zaman pertengahan. Zaman pertengahan dikenal dengan zaman Middle Age, ditandai dengan munculnya teologi di bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Awal kejayaan Islam, disinilah muncul ilmuwan Islam, yaitu seperti
Al-Khawarizmi, penemu aljabar, Ibnu Sina, Al-Batani, dan masih banyak lainnya. Oke, pada abad pertengahan dibagi menjadi dua periode. Yang pertama yaitu periode patristik. Nah, periode patristik yaitu berasal dari kata patres yang artinya bapak-bapak gereja. Mereka adalah ahli-ahli agama Kristen pada pemulaan agama Kristen. Yang kedua yaitu periode skolastik. Nah, skolastik adalah metode pengajaran untuk melakukan penalaran dengan pertukaran argumen, tesis, antitesis, dan memperoleh kesimpulan berupa sintesis. Dibagi menjadi periode skolastik dan periode skolastik Kristen. Oke, selanjutnya yaitu ada zaman Renaissance. Nah, zaman Renaissance ditandai dengan kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari norma-norma agama. Renaissance era sejarah dengan penuh kemajuan yang bercirikan humanisme, individualisme, sekulerisme, empirisme, dan rasionalisme. Dan selanjutnya zaman modern. Nah, zaman modern ditandai dengan berbagai temuan di bidang ilmiah dan masih terdapat kaitannya dengan perkembangan zaman Renaissance. Pada zaman ini dikenal ilmuwan seperti René Descartes, tokoh filsafat modern yang dikenal sebagai seorang ahli ilmu pasti, yaitu penemuannya dalam bidang koordinat atas dua garis lurus secara horizontal dan vertikal, X dan Y. Kemudian ilmuwan lainnya seperti Isaac Newton, penemu gaya gravitasi. Dan zaman berikutnya yaitu ada zaman kontemporer. Zaman yang bermula pada abad 20 Masehi dan berlangsung sampai sekarang. Dimulai dari ilmuwan fisikawan yang banyak dibicarakan. Yang paling terkenal adalah Albert, yaitu tentang teori relativitas, mekanika kuantum, dan mekanika statistik. Nah, selain ilmu kimia, fisika, teknologi, dan informasi juga berkembang sangat pesat dengan ditemukannya televisi, radio, komputer, pesawat terbang, rekayasa, pertanian, dan DNA, dan robotika. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.